Jadi yang bagian ini dan yang belum aku jelasin itu kan dev variable server. Jadi mungkin aku anggap udah paham yang konsep periodik dan aperiodic task kan. Kalau periodik ya udah tiap berapa lama dia ngerjain. Ada namanya aperiodic yang bisa tiba-tiba datang tapi nggak tentu ada atau enggak gitu kan. Ada namanya dev variable server. Dev variable server itu apa namanya? Dia tuh kayak kayak periodic task. Jadi kan aperiodic. Gimana caranya aperiodic bisa diubah jadi periodik? Dengan cara kita melakukan periodic task yang secara berkala nggak ngelakuin apa-apa. Atau kayak secara berkala dia ngelakuin, kalau misalkan nggak ada apa-apa ya udah dia nggak ada aperioditas yang datang, dia nggak ngelakuin apa-apa. Tapi gitu ada perioditas datang, dia ngerjain aperiodic tersebut gitu. Nah ini contohnya gini, kita bikin variable server dengan period 2,5 dan execution time-nya 0,5 gitu. Jadi tiap 2,5 gitu kan period kan, dilakukan tiap 2,5 gitu. Execution time selama berapa lama. Jadi periodnya dijalanin pas pas ini tadi, pas apa namanya, waktunya jalanin tas ini gitu. Jadi ada kayak tas untuk ngerjain tas aperiodic gitu. Jadi biar dia nggak tiba-tiba nubruk. Kalau misalnya kan tiba-tiba nubruk, tapi kalau misalkan tadi ada variable server dia taruh gitu. Jadi intinya, nah ini consumption rule, how much of the budget is decreased when server is executing. Ini aku jujur masih bingung, tapi kayaknya ditanyain deh. Aku jelasin yang aku paham dulu aja ya. Jadi basically kayak misalnya punya tas 1, tas 2, variable server itu jadi tas baru lagi gitu. Karena dia tas yang kayak, berarti kalau misalnya kayak gini kan ini bacanya gini, dia tiap 3 detik dia keluar dan dia perlu waktu satu gitu tanpa deadline. Ya udah, jadi dia tuh kayak udah flat satu terus gitu. Ini kita nyobain contoh buat di RM, rate monotonic sama earliest deadline first gitu. Nah, jadi awalnya tuh ya udah kayak kita ngerjain apa namanya, kita ngerjain rate monotonic. Bentar, aku jujur kurang paham kalau rate monotonic, cuma aku EDF masih tahu. Nanti boleh coba tanya sama yang sekitarmu, maaf ya. EDF tuh earliest deadline kan berarti ngerjain yang deadline-nya paling mepet gitu. Kayak misalkan yang ini uh, deadline T1 deadline T1 itu 3,5. Wah, dia baru rilis waktu 2, ngerjain 1,5 di waktu sini 1,5. Oke, deadline-nya ini 6. Ini aku juga masih setengah paham kenapa ini dikerjain dulu gitu. Soalnya kalau misalkan sebenarnya DS ini tuh kan berarti kayak dia tiap 3 detik dia dirilis kayak biasa ini. Ini dia tiap, ini dia mulai 3 dirilis, terus dia di 6 ini rilis lagi ngerjain ini. Nah ini U sama URM. Nah itu kayaknya ditanya kayak gini. Nah sama persis kayak gini. Tugas kayak gini ada periodic job gitu kan. Nah jadi kamu bikin variable server. Kamu bikin variable server itu kamu bikin task baru gitu. Nih kita ngapain dulu? Kita calculate U for whole system tanpa server, oke. P dan S, oke. Oke, oke. Utilization rate itu dia execution time per period. Iya, ditambahin semua gitu. 0,5/3 tambah ini tambah ini tambah 0,5383 gitu. Berarti itu masih make sense kan? Terus URM ini nanti dikasih 434 itu berapa gitu. Dan ini kan karena kasusnya ada, nah ini kan dia 3 tas, tapi dia URM-nya 4. Kenapa 4? Karena kan 3 tas tambah 1 server, jadinya URM-nya 4 gitu. U tambah US, US ini server ya, utilization rate server. Aku nggak tahu ini gimana. Ini US kayaknya terserah kamu deh sebenarnya itu. US itu kan kamu bisa bisa di set tuh periodnya mau berapa, executionnya mau berapa buat si variable server kan. Tapi ya kamu harus nyari ini aja. Jadi kayak misalkan gini, kamu udah pakai 0,583. Terus kalau mau ke 757 kan kamu masih kayak ada berapa tuh? Sekitar 100 bla 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 gitu kan. Nah, itu kamu yang penting kalau misalkan ini ditambah sama pemilihan E dan P mu itu nggak di atas ini, itu penting gitu. Nah ini kasusnya dia milih selectnya P-nya 9, ES-nya 1,5. Dari mana? Dia tebak, semi tebak-tebakan gitu. Kayak dia tebak-tebakan, yang penting U-nya
U-nya pas gitu. Kayak jadi ini nanti jawabannya nggak pasti, ini di 1,5 sama 9 ini terserah dia basically. Tapi yang penting kamu mastiin bahwa U-nya dia kalau ditambah mepet gitu. Jadi kayak semepet mungkin sama ini, tapi kayak nggak sampai melebihi gitu. Kalau misalkan makin mepet kan makin utilizasinya makin bagus gitu kan, makin banyak yang waktu yang nggak terbuang gitu. Nah kayak gitu basically. Nah terus time demand analysis, kalau lupa time demand analysis tuh pokoknya, aduh mana nih, gini, time demand analysis tuh test server kamu masukin sini, semua task kamu masukin sini ya kan. Habis itu kamu hitung dari paling atas, pakai rumus sigma ini. Sigma ini tuh jadi kayak aduh ini udah W4 ya, mulai dari W1 gitu, W1 ya kan, W1 T berarti T1 kan, E nya T1 berapa, 0,5 ditambah sigma dari ini. Jadi kayak kalau misalkan dia T1 tuh kan ini I-1 ya, I nya kan ini ya tadi W1 kan, berarti E0, berarti udah T1 tuh ini tuh 0. Nah ini kamu harus lihat yang di PPT sebelumnya. Kan periodik di week ini ya. Berapa menit? 6 menit. Bismillah. Jangan lama-lama. Oke. Ini dynamic scheduling. Habis itu dynamic scheduling ini yang tadi untuk melakukan time demand analysis. Nah, ini time demand analysis. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini enak nih. Jadi kamu mulai W1-nya dulu. Tekan tasnya misalkan ada 3 gini. Kamu bikin W1 dulu dari tas paling atas. Tas paling atas itu isinya kan rumusnya ini. E-nya dia berapa? 1, ya kan? Terus kalau dia tas pertama itu pasti 0 gitu. Terus ini dilakukan sebanyak P. Karena P-nya 2 jadi dia adanya W11, W12 gitu. Ya kan? 12, ya kan? 1 plus 0 nih udah hafalin, selalu hasilnya selalu E. Bentar aku ditelepon aja.